Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Islam Abdi, NIM 20086045. Saya akan menyampaikan materi mengenai perbedaan seminar dan simposium. Perbedaan pertama yang akan dibahas antara seminar dan simposium adalah mengenai pengertiannya. Pengertian seminar. Seminar merupakan sebuah pertemuan di mana seorang pakar atau peneliti menyampaikan karya ilmiah yang dimiliki kepada peserta. Menurut KBBI, seminar ini merupakan sebuah persidangan atau pertemuan yang dilakukan untuk membahas sebuah masalah yang berada pada bawah pimpinan seorang ahli, bisa jadi pakar, guru besar, ataupun yang lainnya. Tujuan dari diadakannya seminar ini adalah untuk mencari pemecahan masalah. Oleh karena itulah pada sebuah seminar akan selalu ditutup dengan sebuah kesimpulan ataupun keputusan yang didapatkan dari hasil pandangan bersama. Dalam seminar ini terkadang pula diikuti dengan beberapa rekomendasi ataupun solusi di dalamnya. Pengertian simposium. Simposium adalah sebuah pertemuan di mana terdapat beberapa pembicara yang mengemukakan sedikit pidato mengenai sebuah topik tertentu ataupun mengenai beberapa aspek yang didapatkan dari topik yang sama. Pengertian dan mengenai simposium ini adalah serangkaian pidato singkat yang dilakukan di hadapan banyak pengunjung dengan satu orang pemimpin. Perbedaan antara seminar simposium dilihat dari segi pembicaraan dan peserta antara seminar simposium. Pembicara dan peserta seminar. Pembicara dalam seminar adalah para ahli atau pakar yang jumlahnya bisa lebih dari satu, sementara peserta seminar ini jumlahnya banyak. Pada seminar, apabila pembicara tidak mampu dalam mengendalikan diri, akan membuat waktu dihabiskan untuk membahas hal-hal yang kurang penting. Disinilah peran dari pimpinan seminar untuk mencegah pembicara memberikan pembahasan yang menyimpang dari persoalan pokok. Penyimpangan tersebut juga dapat diselesaikan dengan ketua sidang yang setiap kali menyimpulkan hasil pembicaraan agar nantinya pembicaraan selanjutnya lebih terarah. Semua peserta seminar diharuskan untuk mengetahui dan membaca mengenai tema yang ada pada seminar. Para peserta tersebut dapat membuat resensi singkat mengenai tema yang ada pada seminar tersebut. Pembicara dan peserta simposium. Dalam simposium, pembicaranya terdiri dari pembicara sebagai pembahas utama dan penyanggah sebagai penyaran pembanding. Di atas kedua pembicara tersebut ada pimpinan yang merupakan seorang moderator. Pembicara dalam simposium ini banyak karena memang keharusan untuk mendengarkan pendapat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Pendengar simposium sebagai peserta nantinya akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya ataupun pertanyaan, tetapi setelah pembahasan utama dan penyanggahan telah selesai dilakukan. Perbedaan pemandu atau pemimpin antara seminar dan simposium. Pemandu atau pemimpin dalam seminar. Acara seminar selama keberjalanannya akan dipandu oleh moderator. Moderator di sini adalah orang yang mengarahkan kemana jalannya seminar berlangsung. Seharusnya dan yang paling ideal, moderator merupakan orang yang paling senior pada tema yang diusung seminar. Hal ini dikarenakan moderator yang penguasaan materi yang baik sehingga mampu mengarahkan seminar pada jalan yang semestinya. Secara umum, peran moderator dalam seminar adalah memberikan arahan atau directing dan juga moderasi atau moderating. Pada saat mengarahkan, ia bertugas untuk menjaga agar seminar jalannya tidak melenceng dari tema. Sementara itu, dalam tugasnya memoderasi, ia harus mampu menjaga agar tidak ada satu orang atau satu ide yang mendominasi agar eksplorasi tema dapat berjalan dengan maksimal. Pemandu atau pimpinan dalam simposium. Simposium akan dipimpin oleh moderator. Moderator sebagai pimpinan simposium tugasnya hanya sebagai pengkoordinir jalannya pembicaraan, serta pandangan umum yang diberikan peserta nantinya akan langsung diteruskan kepada pembicara. Perbedaan jalannya antara seminar dan simposium. Jalannya acara seminar. Pada keberjalanan acara seminar, pembahasan yang akan
dibenarkan berpangkal pada makalah ataupun kertas kerja yang telah tersusun dengan baik oleh beberapa orang pembicara. Pembahasan tersebut sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan atau yang telah diminta pihak penyelenggara. Nantinya selama keberjalanan, tak lupa bahasan tersebut juga akan dibagi menjadi subpokok bahasan apabila ternyata masalah yang dibahas ini sangatlah luas atau banyak. Pada awal seminar, nantinya dapat dibuka dengan pandangan umum seseorang yang telah ditunjuk sebelumnya. Tujuannya adalah agar nantinya seminar menjadi terarah. Setelah itu beberapa kelompok akan terbentuk dari para hadirin sebagai peserta yang hadir guna membahas permasalahan yang ditentukan lebih lanjut. Setiap kelompok akan diberikan tugas untuk membahas sub-bahasan yang nantinya akan menghasilkan hasil kelompok. Dari hasil-hasil yang ada, akan disusun sebuah perumusan yang mana merupakan kesimpulan. Jalannya acara simposium. Dalam jalannya acara simposium, setiap penyaji nantinya akan menyajikan karyanya dalam waktu sekitar 5-20 menit. Lalu setelah itu akan diikuti dengan sanggahan ataupun pertanyaan dari peserta yang lain. Panitia akan merumuskan hasil bahasan dan sanggahan sebagai hasil simposium. Jalannya simposium akan menampilkan beberapa pembicara yang mengemukakan aspek pandangan berbeda yang dimiliki masing-masing dan topik yang sama. Tidak menutup kemungkinan adanya sebuah persoalan yang dibagi atas beberapa aspek yang akan dibahas secara khusus, tidak memerlukan adanya berbagai sudut pandang yang lainnya. Perbedaan kelebihan dan kekurangan antara seminar dan simposium. Kelebihan dan kekurangan seminar. Kelebihan seminar ini mampu membangkitkan pikiran logis dan juga tingkat konsentrasi yang tinggi pada peserta seminar yang ada. Hampir semua seminar pula memberikan tas seminar kepada pesertanya. Hal ini tentunya sangatlah memberikan keuntungan para peserta yang mengikuti seminar tersebut. Selain itu, seminar juga mampu mendorong terciptanya analisa yang menyeluruh. Terlebih, prosedurnya pun dapat diterapkan pada berbagai masalah yang ada. Sementara itu, kelemahannya adalah seminar ini memerlukan waktu yang lama. Apabila tidak terdapat moderator yang handal, maka seminar ini sulit untuk berjalan lancar. Kekurangan seminar lainnya adalah terlalu sulit digunakan apabila jumlah pesertanya terlalu besar. Pada seminar ini, pesertanya diharuskan untuk mempelajari materi terlebih dahulu, yang mana menjadi kekurangan seminar selanjutnya. Kelebihan dan kekurangan simposium. Kelebihan simposium ini adalah dapat digunakan pada kelompok kecil sekaligus besar sekaligus. Berbagai informasi yang besar dapat secara singkat disampaikan kepada peserta yang hadir. Selain itu, dalam simposium, adanya pergantian pembicara menjadi hal yang menarik dan sangatlah bervariatif. Sementara itu, kelemahan dari simposium ini adalah kurangnya interaksi pada kelompok karena terasa terlalu formal. Interaksi menjadi membatasi pendapat pembicara. Ditambah lagi dengan kurangnya spontanitas maupun kreativitas pada simposium ini karena si pembahas dan penyelenggaranya telah dipilih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.